Ya, selamat datang di mata kuliah Jaringan Komunikasi dan Data. Pada perkuliahan kali ini kita akan mencoba untuk mendalami sedikit mengenai TCP regeneration. Ya. Oke, berikut adalah yang akan kita pelajari, ya, yaitu TCP ACK generation. Pada dasarnya TCP memiliki mekanisme yang lebih kompleks dibandingkan dengan UDP karena TCP memiliki behavior untuk mengirimkan sequence lalu menerima acknowledgement, sehingga setiap dari paket yang dikirimkan itu terlist atau bisa terdefinisi sequence dan ACK number-nya. Oke, kalau kita lihat sekarang di sini ada beberapa rule, ya, best practice yang digunakan di dalam TCP generation. Jadi yang pertama ada rule 1, rule 2, rule 3, dan rule 4. Ya, jadi ini merupakan standar yang digunakan oleh TCP. Ya, memang ada lagi nanti misalnya ada tree duplicate ACK, nanti dia akan mengirimkan sequence number-nya. Namun untuk yang sekarang yang akan kita pelajari itu ada beberapa informasi rule terhadap ACK generation. Rule yang pertama adalah ketika misalnya paket instance arrival-nya itu dalam segmen yang teratur. Nah, expected sequence atau sequence yang diharapkan itu juga sama, ya. Maka si TCP receiver stationnya itu akan mendelay ACK dan menunggu 500 millisecond dan mengirimkan ACK. Rule yang kedua adalah sama, arrival in order the segment, ya. Ada yang memiliki ACK pending, ya. Lalu TCP receiver stationnya akan mengirimkan kumulatif ACK. Ya. Rule yang ketiga, nah yang ini udah mulai keluar dari sequence-nya atau keluar dari out of order segmen. Jadi sequence number-nya sudah jauh melebihi dari apa yang diharapkan. Makanya di sana ada gap yang terdeteksi. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah send duplicate ACK, ya, bahwa ACK tersebut ada yang tidak sampai atau ada gap. Ya, jadi rule yang keempat di sini, ya, jadi arrival of segment that partially or completely fills gap. Ya, jadi kita bagaimana artinya menjembatani jika ada gaps, ya, di sini dipakai di rule yang keempat. Oke, berikutnya kita coba untuk yang pertama dulu, ya. Contohnya adalah seperti ini. Di sini ada sender, ya. Lalu di sampingnya di sini ada receiver yang di bagian sini. Ketika dia mengirimkan sequence 100 byte, ya, karena 100 byte maka dia ACK-nya adalah 200. Ya. Lalu dia menunggu dia mengirimkan sequence 100 byte. Terus dia ini yang kedua, ya, sequence yang kedua 100 byte, lalu dia nunggu 500 millisecond, ya, untuk mengirimkan kembali ACK. Ya. Ini bisa dikategorikan sih hanya menunggu delay saja, ya. Jadi ada sequence terus di ACK. Oke, kalau kita ngelihat sebagai dari sisi user, ya, coba diibaratkan bahwa ACK ini adalah kita punya 5 paket, ya, 5 paket misalnya, ya. Nanti kita lihat di sini, ya. Kita di sini rule yang kedua, ya, kita punya expected sequence dan other segment itu punya ACK pending, ya. Artinya expected sequence-nya kan nanti ini ACK 200, terus di sini ini ACK 200, lalu di sini sequence-nya 200 100 byte. Di sini kan dia belum melakukan ACK tapi dia sudah mengirimkan TCP generation lagi dengan sequence 300. Lalu jika dalam rentang 500 ada 2 segmen datang secara berurutan, ya, maka di ACK-nya ini adalah ACK yang dalam bentuk kumulatif, ya. Jadi bukan ACK 300 tapi ACK 300 ditambah yang
100 gitu. Jadi sequence-nya seperti itu. Kalau di dalam 500 milisecond ada 2 permintaan secara bersamaan. Ya, maka dikirimkanlah kembali di sini ACK 400. Oke, yang menjadi problem sekarang adalah jika ada gap. Gap itu terjadi karena apa? Gitu. Jadi misalnya gini, kita ibaratkan bahwa kita punya 5 paket, ya, 3, 4, 5. Kita punya 5 paket dan paket pertama misalnya masing-masing itu 100 byte, ya. Nah, misalnya di sini ACK-nya di sini misalnya kita mulai dari 1 ya sequence-nya. Yang ini misalnya adalah ACK-nya di sini adalah 101, di sini 201, di sini nanti kita ibaratkan dia tidak sampai di sini. Lalu yang di sini akan mengirimkan ACK karena ini belum sampai, dia akan mengirimkan kembali ACK yang 201. Lalu dia akan mengirimkan kembali ACK yang 201 juga. Tuh, ya. Kenapa? Karena kita punya gap di sini. Paket ketiganya ini kan paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, dan paket 5. Paket ketiganya ini tidak diterima ACK-nya. Oleh karena itu paket 4 ini diterima nggak? Tetap diterima. Ya, tapi dengan acknowledgement 201. Jadi dia bilang di sini, oke, saya terima paket keempat, tapi ACK saya masih 201 karena ada gap di sini. Oke, jadi paket kelima diterima nggak? Paket kelima tetap diterima. Oke, saya tetap menerima, tapi saya masih punya gap di sini, makanya saya beri acknowledgement 201. Ya, jadi itulah beberapa cara yang digunakan oleh ACK untuk melakukan solving terhadap data yang hilang ini. Ya, mekanismenya seperti itu. Nah, ini ada yang rule yang ketiga, ya. Kita lihat di sini ketika datanya ini nggak sampai, ya. Jadi makanya dia dikirim sequence 300, ya, sequence lanjutan. Sequence-nya tetap lanjut, ya. Sequence 400, sequence 500 itu juga tetap dilanjutin, sequence 300. Lalu ACK 200 dikirim sebelum 500 milisecond. Jadi yang dikirim itu tetap ACK 200 karena kita belum menerima hasil dari sini, gitu. Ya, ini mirip contoh yang saya buat seperti ini. Ya, jadi sequence-nya tetap misalnya ini 100 byte ya. Jadi jangan salah, ini byte-nya, sequence-nya tetap nambah. Gitu. Jadi walaupun dia mengembalikan ACK yang sama 200 tapi dia sudah bisa bilang bahwa oke, saya itu nerima sequence dari 300 tapi ACK saya adalah 200 karena saya masih punya gap ya di sequence 200 ini. Oke, itu untuk yang rule yang ketiga. Untuk rule yang keempat, ya, di sini yang tadi saya bilang, bagaimana solusinya ketika kita punya misalnya tadi ada 5 paket ya. Nah, di sini ada paket yang misalnya di contoh ini ada 1 paket yang hilang di sini, ya, yang tadi. Berarti dia akan ngasih ACK 200. Nah, karena TCP itu udah tahu bahwa kalau ada duplikat ACK, ya, itu sebenarnya ada sesuatu di sana atau ada masalah di sana, yaitu paketnya tidak sampai. Gitu. Lalu solvingnya gimana? Kita ulang di sini, sequence-nya kita ulang 200, ya. Ini kan udah sampai sequence 400. Kan kalau normalnya ini sequence 200, ACK-nya adalah ACK di sini 300 ya. Di sini 300, ACK-nya mulai 400. Normalnya seperti itu. Tapi karena di sini kalau kita lihat ada gap yang terjadi dan dia mengirimkan duplikat ACK dan itu menandakan bahwa ada masalah, makanya diulanglah kembali sequence 200 ini 100 byte, lalu pengembalian ACK-nya berapa? Langsung ke kumulatif ACK 500 ya. Jadi kalau sudah ada pengulangan sequence dan ACK-nya sudah dikumulatifkan, itu berarti paketnya sudah ditransmisikan ulang. Yang ini ya, ini kan nggak sampai. Oke, jadi itu merupakan pembahasan sedikit mengenai
ACK Generation. Jadi ACK Generation ini memang tidak terlalu banyak, ini hanya sebuah materi tambahan ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya ya.